Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Anak Muda Butuh Politik. Aku seneng banget, selamat datang ya kakak-kakak semua di sini. Perkenalkan, saya Natasha Nur Halimah dan ada kakak-kakak yang tertarik dan peduli nih dengan dunia politik ya. Ada Kak Mustafa Faruk, ada narasumber kita satu lagi yaitu Kak Firman dan Kak Egi sebagai Ketua BEM dari Al-Ghurabah. Aku di sini tertarik banget nih Kak tentang ngebahas kepedulian anak muda sekarang tentang dunia politik, ya kan? Jadi kenapa anak muda butuh politik? Kenapa anak muda harus terjun ke dunia politik? Dan apa yang membuat anak muda mau untuk terjun ke dunia politik? Kita langsung tanyain aja ke narasumber kita yaitu Kak Faruk. Oke Kak? Oke. Aku ingin tanya, kenapa nih Kak Faruk mau terjun ke dunia politik Kak? Ini pasti pertanyaan yang udah sering banget ya ditanyain sama banyak orang, apalagi di usia saya yang masih muda ya, masih 20-an sedikit lah gitu. Kok mau sih terjun ke politik gitu? Padahal kan kita lagi ngerintis karir, lagi ngerintis rumah tangga misalkan gitu. Tapi kok mau terjun ke politik yang katanya itu menguras tenaga, harta dan bahkan jiwa? Jawabannya emang benar, iya itu politik itu menguras, iya karena kita pagi, siang, malam ketemu masyarakat, ketemu stakeholder, ketemu dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masyarakat, itu tuh bisa 24 jam. Tapi kenapa sih kalau saya secara pribadi mau untuk terjun ya? Lagi-lagi saya melihat nih anak muda di Indonesia ini kan sekarang piramidanya kebalik ya. Anak muda itu banyak di Indonesia. Data dari CSIS kalau nggak salah 60% nanti ya dari total suara pemilih Indonesia itu anak muda. Milenial ya Kak? Milenial, iya. Jadi bayangin dari 100% pemilih ini ada 60% anak muda. Anak muda. Kalau kita yang anak mudanya nggak mau join buat ke politik, maka konsekuensinya anak muda ini akan jadi komoditas. Komoditas dari politik itu sendiri. Ya orang-orang tua yang lebih senior melihat anak muda, mereka sadar nih kita butuh suaranya anak muda. Nah, kalau saya sebagai anak muda nggak mau ikut join ke politik, saya ngelihat sedih lah ketika akhirnya anak muda cuma jadi barang jualan partai politik ya. Kita lihatlah sekarang banyak partai nge-brandingnya sebagai branding anak muda dan segala macamnya. Tapi secara afirmasinya lebih konkretnya nggak ada. Mereka hanya menampilkan ya ini anak muda, itu anak muda, tapi secara konkret kurang gitu. Oke, jadi ini alasan kenapa mau turun ke politik ya Kak? Alasan awalnya. Oke, gimana kalau pertanyaannya ke Kak Firman? Oh iya, terima kasih banyak. Karena pertama adalah kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat, dan sebagai manusia secara pribadi memiliki tanggung jawab sosial. Oh, lebih kenapa mau karena ada rasa tanggung jawab ya. Karena kita ini banyak kebutuhan. Iya. Salah satunya adalah kita butuh politik. Politik itu kebutuhan kalau menurut saya. Karena semua diatur oleh keputusan politik. Harga sendal yang kita pakai pun keputusan politik. BBM, air minum, ya kan? Semuanya harga cabai. Dan itu ketika keputusan politik itu salah, yang berdampak itu sosial masyarakat di bawah. Jadi itu sangat mengerikan kalau salah. Maka harus ada sebagian orang yang mengawal politik ini agar dia jalannya di jalan track yang benar. Dan itu adalah tanggung jawab kita secara pribadi. Baik tidak harus semua bertanggung jawab terhadap politik, tetapi semua orang aware. Yang mudanya aware, yang tuanya aware, yang mudanya punya semangat, tenaga yang besar, yang tuanya punya kebijaksanaan. Dan ini harus disatu padukan sehingga negara ini bisa sejahtera. Seperti itu. Ini sangat menarik nih Kak, karena menurut aku tadi ya yang aku tangkap nih dari narasumber kita berdua adalah pentingnya kepedulian ya, karena ternyata berdampak ke semuanya, ya kan, ke masyarakat juga masyarakat, ya Kak. Terutama masyarakat kecil. Okay. Karena porsi kita ini adalah lebih banyak masyarakat di bawah kecil ini yang harus kita benar-benar perhatikan. Itu yang harus benar-benar kita perjuangkan gitu. Dan tenaganya itu memang ada pada anak muda. Karena anak muda ini adalah amunisi atau sumber bahan bakar untuk perubahan negeri ini.
Seperti itu. Sangat menarik ya, kalau anak muda, generasi milenial, generasi Z ya Kak, lebih banyak ininya ya Kak, porsinya saat ini ya, yang terjun ke dunia lebih banyak saat ini anak muda gitu loh. Iya. Terus makanya that's why pentingnya anak muda peduli terhadap politik. Ini perbincangannya sangat menarik ya Kak. Mungkin akan kita sambung lagi di segmen selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi nih sharing-sharing bersama kakak-kakak keren yang peduli terhadap politik. Aku punya banyak pertanyaan nih Kak. Dan sekarang kita menuju ke Kak Egi, narasumber kita, yaitu Ketua BEM dari Institut Aguraba ya Kak. Aku punya pertanyaan untuk Kak Egi. Seberapa pentingkah menurut Kakak anak muda atau generasi milenial ini, atau kalau Kakak ini kan kampus ya, mahasiswa. Seberapa penting mahasiswa atau anak muda peduli terhadap politik atau tertarik terhadap dunia politik menurut Kakak? Oke baik, izin ya Kak ya. Jadi kalau pertanyaannya seberapa penting, tentunya penting Kak. Karena saya setuju dengan yang Kak Firman bahwa sedikitnya bahwa politik itu akan mengatur sekecil apapun kehidupan kita gitu. Oke, boleh dikatakan bahwa mahasiswa itu padat kuliah, padat laporan, padat proyek ya. gitu ya. Tapi minimal kalau seandainya mungkin ada kakak-kakak sebagai pelaku politik, kita bisa menjadi pengamat politik minimalnya gitu. Sebagai mahasiswa bisa menjadi pengamat politik. Iya, jangan sampai kita tuh acuh banget karena prioritas kita sendiri gitu. Karena menurut saya gini, kalau seandainya kita acuh banget, yang tadi mungkin sekarang kita terlalu fokus dengan diri kita gitu, fokus terhadap pelajaran kita mau jadi orang yang profesional di bidang kita. Tapi ternyata karena kita juga abai terhadap politik, kedepannya politik ternyata kebijakannya berubah, otomatis kan berpengaruh juga sama kita gitu. Oh iya, yang tadi berpengaruh sama profesi yang kita fokusin tersebut ya. Jadi menurut saya untuk mahasiswa bolehlah nggak terlalu bukan jadi pelaku, tapi minimal kita harus jadi pengamat. Setidaknya nanti untuk kedepannya kita juga nggak sia-sia selama ini belajar atau gimana, karena nanti adanya perubahan kebijakan dari politik itu sendiri. Oke, karena intinya politik nantinya akan berpengaruh ke semuanya. Gimana tanggapan Kakak dan Kak Firman tentang seberapa penting nih Kak mahasiswa atau generasi milenial terhadap peduli terhadap dunia politik? Ya, kalau saya sih izin melengkapi juga ya. Tadi selain dari pengamat, juga mahasiswa itu pengawal dari perpolitikan. Ya, saya juga pernah jadi mahasiswa ya. Itu kita ngawal langsung bagaimana kebijakan itu diambil, dan ketika ada kebijakan yang tidak kita anggap tidak baik, maka kita bisa banyak advokasi turun ke jalan, advokasi ke pengadilan. Bisa loh. Dulu saya mengadvokasikan reklamasi itu ke Petun Jakarta hingga akhirnya dibatalkan waktu itu. Pas zaman-zaman 2015 atau 16 lah ya, sekitar itu. Dan itu bisa kita lakukan sebagai mahasiswa. Karena memang mahasiswa itu salah satu urgensinya adalah dia sebagai penyambung lidah rakyat. Kayak gitu. Nah, untuk itu pesan saya nih buat mahasiswa ya, jangan terlalu nyaman ada di kelas. Sekali-kali turun aksi nggak ada salahnya gitu, pakai jaket alma mater gitu ya, turun ke jalan, suarakan suaranya. Karena apa? Mahasiswa itu adalah suara yang dekat dengan masyarakat dan dianggap ya, semoga masih murni dari kepentingan politik praktis seperti itu. Oke, ya emang interest banget nih, aku tertarik nih sama kakak-kakak di sini semuanya ya. Terus juga gimana, ada nggak Kak tanggapan lain nih dari Kak Firman? Ya, untuk mahasiswa ya. Untuk mahasiswa itu, jadi politik itu kita tuh ada yang namanya efek domino. Efek domino itu ketika satu kebijakan politik salah berakibat yang lain. Seperti tornado terjadi di tepakan sayap kupu-kupu di Aguraba nih, mengakibatkan tornado di Houston misalnya seperti itu. Karena porsi politik kita itu, misalnya kita bagi politik itu ada kalangan elit, ada kalangan masyarakat, ada politik luar negeri. Kalangan elit ini sekarang sudah tua-tua, Pak.
Iya. Ya. Dan pola pikirnya masih yang lama. Tapi pemuda sekarang pikirannya sudah mengglobal. Iya. Sudah globalisasi. Maka isunya pun beda. Kalau zaman sekarang isunya mungkin perubahan iklim, terus ya tentang toleransi, tentang apa. Anak-anak muda gitu. Yang dia nggak pernah mengalami suatu pertempuran hebat antara negara dengan agama misalnya, antara dengan apa. Kayak dulu, kalau zaman dulu gitu ya, Zaman Kak. dulu tuh luar biasa. Anak muda harus turun. Kita mengajak anak muda turun semua. Anak muda harus Harus turun ya. Ke politik jadi ya. pelaku. Kalau nggak bisa jadi pelaku, Jadi pengamat. pengawal, jadi pengamat. Ya, ntar coblos, ya, Iya. misalnya. Karena itu salah satu bentuk tanggung jawab sosial kita. Kita memilih siapa pilihan sesuai idealisme kita. Jangan golput yang penting Jangan ya. golput. Jangan golput tuh. Dan, Dan- jangan disogok. Dan yang sogok. Satu lagi, money politik itu seperti kanker. Nah, ini nih Kak, ini pembahasan yang aku juga mau bahas nih Kak, kebetulan ya. Penting banget nih. Jadi tanggapan di luar sana nih Kak, tentang money politik ini sangat tinggi. Iya kan Kak? Dan menurut Kakak gimana nih tentang politik kotor gitu? Apakah masih betul saat ini seperti itu dan masih sangat tinggi tentang money politik? Tanggapan Kak Firman dan Kak Faruk juga aku mau tanya-tanya tentang itu, tentang money politik atau politik kotor. Gimana coba tanggapannya Kak? Saya dulu. Atau lanjut Kak Firman dulu deh ya, karena iya, tadi yang terima nyinggung-nyinggung tentang money politik Kak Firman nih. Ya. Bagaimana Kak tanggapan? Jadi money politik ini seperti kanker. Kita nggak bisa maju-maju karena keputusan kita berdasarkan uang. Dan nanti yang akan menang adalah orang yang kantongnya tebal. Oke, betul. Bukan yang punya idealisme dan narasi yang tinggi. Dan dia ingin memperjuangkan cita-cita. Karena beda itu. Ketika orang sudah transaksi politik, maka nanti kalau misalnya yang terjadi transaksi politik, nanti di sana pun yang terjadi transaksi politik sudah tidak ada lagi idealisme dan nilai-nilai luhur yang diperjuangkan. Seterusnya. Dan itu akan terambigu gitu antara kepentingan pribadi dia. Misalnya balik modal gimana nih saya gitu kan. Saya udah bagi-bagi 100.000. Kalau yang cukong duitnya gede sih enak lah. Nah ntar dia dapat lagi entah gimana jalannya kan, bodoh-bodohin orang misalnya gitu kan, bodoh-bodohin masyarakat pakai proyek inilah, proyek itu gitu kan. Entry barrier-nya politik itu besar. Karena politik itu ditempatkan oleh anak, cucu, menantu, keluarga wa alihi wasahbihi ajmain. Itu susah ditembus. Nah, tapi kita harus berjuang tembus itu gimana? Anak muda caranya. Anak muda silakan. Jadi money politik masih sangat tinggi. Iya, tinggi. Betul. Money politik itu tinggi. Setuju, Kak. Karena bisa dilihat DPR, komposisi DPR kita ini entah 80%, entah 7%, berapa saya kurang tahu angkanya, adalah pengusaha. Oke. Jadi Kakak setuju ya? Pengusaha bukan berarti pengusaha itu jelek, enggak. Jadi di sana mengindikasikan bahwa yang bisa tembus itu yang Kantong duit, tebal. kantong tebal. Kantong gitu. tebal tadi bahasanya Kantong Kakak. tebal, Aku kita tahan dulu jawaban dari Kak Faruk dan Kak Egi karena ini sangat menarik banget. Kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Masih banyak yang beranggapan bahwa politik itu kotor. Money politik masih sangat tinggi. Apakah betul? Kita lanjut lagi tanya ke narasumber kita, Kak Faruk. Jadi gini ya, saya ngelihat politik itu sebagai alat. Nah, ketika kita memandang politik itu sebagai alat, maka barang itu adalah barang netral. Tergantung siapa yang pakai. Kita punya handphone misalnya. Handphone ini kan manfaatnya banyak ya. Kita bisa sebagai videographer, bahkan fotografer, bisa buat nelpon saudara, kerabat, berkontak dengan orang tua, segala macamnya. Tapi satu sisi handphone bisa buat nipu orang, bisa buat buka yang enggak gitu misalnya. Dan begitu pun politik. Politik ini harus kita lihat sebagai alat. Nah, masalahnya banyak orang melihat politik itu sebagai tujuan. Gitu. Ini akhirnya jadi beda memandangnya. Ketika kita melihat politik itu sebagai alat, kita menggunakan politik ini sebagai jalan untuk memberikan kebaikan ya, kebaikan di muka bumi, kebaikan khususnya di Indonesia gitu. Kita melihat politik ini sebagai salah satu alat yang efektif dan efisien ya, senada dengan Bang Firman tadi sampaikan juga untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik itu yang berpihak kepada rakyat ya,
yang buat melayani masyarakat seperti itu. Dan ketika kita melihat politik itu sebagai tujuan, oke, saya maju sebagai caleg, saya mau jadi menteri, saya mau jadi presiden, and then what? Saya jadi presiden, oke, udah terus saya nggak tahu mau ngapain, bingung kan? Bahkan akhirnya tadi ketika dia mainnya money politics, yang pertama kali dipikirkan adalah bagaimana caranya saya balik modal. Tentu bisa banget balik modal ketika dia main ke politik, dia bisa banyak ikutan project dan lain-lain. Tapi mari kita memandang politik ini sebagai alat untuk menebar kebaikan di Indonesia khususnya. Jadi kalau menurut aku nih ya, tujuan orang-orang itu yang harus benar dulu. Betul. Pedulinya mereka juga harus benar dulu ya Kak. Setuju nggak Kak Egi? Setuju. Oke, kita lanjut lagi tanya ke sosok wanita di sini, yaitu Kak Egi, narasumber kita yang paling cantik. Aku mau tanya Kak, apakah peran perempuan di dunia politik ini sangat penting dan sudah cukup terlihat menurut Kak Egi? Menurut saya untuk peran perempuan dalam politik sudah terlihat atau belum? Kalau terlihat, ya terlihat jelas ada beberapa figur perempuan di politik itu. Tapi kalau perannya, saya juga sebenarnya masih agak sebagai mahasiswa kita melihat, bahkan masyarakat juga melihat ini ada beberapa figur artis atau apa yang masuk ke dalam politik. Mereka itu udah ngapain aja sih sebenarnya gitu ya. Terkait peran sebenarnya masih dikatakan berperan atau enggak masih 50-50 kali ya Kak ya. Jadi kita juga masih bertanya-tanya ya Kak, apakah wanita juga udah cukup berperan atau belum ya? Iya, tapi kalau terlihat ya terlihat memang ada sosoknya di sana gitu loh. Jadi kalau menurut saya seharusnya perempuan itu tidak boleh dibatasi juga nggak sih Kak? Dalam Islam juga nggak ada kesenjangan ya dalam hak kita sebagai untuk pelaku kebaikan gitu terutama ya. Bahwa ya perempuan dan laki-laki punya hak yang sama baik dalam memimpin ataupun dipimpin gitu. Jadi nggak ada pembatasan seharusnya sih, walaupun misalkan ada yang mengatakan bahwa perempuan itu dalam mengambil kebijakan lebih banyak perasaan, yang itu mungkin akan mempengaruhi ya Kak ya dibanding laki-laki, misalkan ada statement seperti itu gitu. Soalnya ada statement kalau perempuan ini bawa perasaan, sensitif. Iya, ada yang bilang kayak gitu. Jadi sehingga peran perempuan dibatasi di politik. Menurut saya seharusnya ya jangan kayak gitu, karena kan kita punya hak yang sama dan setiap manusia itu punya porsinya nggak sih Kak? Perempuan punya porsinya, laki-laki punya porsinya, sehingga saling melengkapi gitu. Nggak yang memang harus didominan oleh laki-laki aja gitu. Setuju sekali dengan Kak Egi, sangat menarik ya, jawabannya juga sangat mewakili para perempuan ya Kak. Harus dong. Aku juga ada pertanyaan nih ya, sebenarnya di luar ini, tapi aku sangat tertarik nih. Kak Faruk tadi ada ngebahas tentang mahasiswa, saya pernah jadi mahasiswa. Aku mau nanya Kak, ada nggak sih yang Kakak rasain ya sebagai mahasiswa yang turun peduli ke dunia politik, Kakak rasain sendiri manfaatnya atau ada di kehidupan Kakak nih saat ini cukup berpengaruh, jadi kayak emang berpengaruh gitu mahasiswa zamannya Kakak atau Kakak ngelakuin itu tuh sampai kok berimpact sampai saat ini? Ada nggak Kak? Ini berarti konteksnya sebenarnya lebih ke organisasi ya, kita waktu di kampus ya. Kalau buat saya itu ada banget. Kenapa? Poin paling pentingnya adalah stakeholder management buat saya. Karena ketika kita jadi mahasiswa dan kita berorganisasi, itu kita bertemu dengan stakeholder terkait. Misalnya nih ya, mau aksi itu harus izin ke polisi. Kontakkan dong sama polisi. Dan ini mungkin yang anak-anak kalau nggak ikut organisasi atau nggak peduli sama politik Nggak nggak akan caranya. tahu. Iya, benar. Dan nggak biasa berhadapan sama polisi gitu kan. Ya, kita kalau mau aksi itu minta izin ke Pak Polisi, Pak, saya mau aksi di sini tanggal segini tentang ini, oke gitu kan. Atau misalkan kita bahkan di banyak case kita kenal baik dengan dekan, dengan rektor, karena kita sering berkomunikasi dengan mereka. Apakah banyak salah-salahnya? Saya rasa mungkin dulu iya ya, banyak ya. Salah komunikasi, miskom, kadang-kadang dimarahin. Ya wajar, itu adalah proses. Dan buat saya, proses seperti itu, berkomunikasi, belajar berkomunikasi, setiap orang pasti akan belajar menghadapi komunikasi. Kadang-kadang salah kan, komunikasi wajar gitu. Nah, alangkah baiknya kalau itu udah diselesain di kampus gitu kan. Sebelum nanti berkontak dengan stakeholder yang lebih penting lagi atau udah lepas nih title mahasiswanya, jadinya kalau salah kan nggak enak gitu ya. Kalau kita jadi karyawan ke bos ada salah kan
gimana gitu ya. Tapi itu buat secara pribadi ya. Buat saya dulu lebih penting bagaimana saya bisa berkontribusi balik ke masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia itu yang bisa kuliah itu sedikit. Hanya kalau nggak salah 10% dari total anak muda yang bisa kuliah. Dari 10% itu cuma sekitar 1 atau 2% yang di PTN, perguruan tinggi negeri. Ya, alhamdulillah saya waktu itu ada di salah satu PTN lah. Dan dari 1% itu cuma sekian yang bisa masuk kampus-kampus ternama seperti itu. Iya. Dan buat saya berapapun biaya yang saya keluarkan secara pribadi ya, bayaran apa segala macam, itu nggak ada apa-apanya. Karena apa? Karena kampus saya masih dibayarin pemerintah dong, gimana pun juga. Nah itulah gimana kita bisa give back to our community, baik itu dengan mengawal kebijakan politik, bahkan juga kita mengelola pengabdian masyarakat, melakukan penelitian untuk masyarakat dan lain-lain. Itu pentingnya ikut organisasi, ada kegiatan pengabdian pada masyarakat ya Kak. Iya. Jadi menimbulkan tingkat kepedulian, ya kepekaan kita sebagai mahasiswa terhadap orang ke sekitar kita, betul ya Kak? Oke, dan ada nih pertanyaan yang penting banget, yaitu menurut aku mau nanya lagi ke Kak Firman. Ada nggak Kak pesan untuk para anak muda atau generasi milenial Gen Z di seluruh Indonesia ya dalam menghadapi tahun politik ini? Pesan-pesannya deh. Pesan-pesannya ya. Pertama adalah pemuda itu agen perubahan kalau menurut saya. Jadi sebuah perubahan itu selalu di tangan pemuda. Bahkan Indonesia ini bisa ada kata Indonesia itu karena pemuda. Sumpah Pemuda. Indonesia ini dulu adalah kerajaan kecil-kecil yang terserak, lalu tidak kuat menghadapi perihnya penjajahan. Lalu pemuda di situ memunculkan kata kita satu Indonesia. Akhirnya bersatulah. Dan itu sejarah kita. Sekarang itu shifting dari kerajaan menuju Indonesia. Sekarang kita harus shifting kita harus lompat gitu. Ya, minimal lompat kita punya narasi, kita punya cita-cita, dan ini harus digerakkan oleh anak muda. Cita-cita kita jangan tanggung-tanggung menjadi negara superpower misalnya gitu kan. Iya, jangan gitu melulu kali gitu kan. Harus tinggi ya. Harus tinggi. Karena negeri kita ini sebenarnya luas, negeri kita ini kaya. Cuman mengelolanya salah. Mengelolanya mungkin nggak becus misalnya. Jadinya rusaklah kita semua. Tapi kalau misalnya pemuda sekarang ini hebat-hebat mengelolanya gitu, dan kanker-kankernya hilang semua, tuh politik, money politik dan lain-lain, yang ada adalah cita-cita peradaban dan perubahan yang tinggi, maka negara kita bisa sejahtera. Dan ini adalah harapan kita sama pemuda. Maka pemuda harus turut aktif semua. Kalau misalnya nggak bisa ikut aktif, partisipasi, nyoblos. Jangan sampai nggak nyoblos. Kalau nggak bisa jadi pengamat, minimal ada ininya lah, kontribusinya lah ya. Ya, kontribusinya bukan untuk diri pribadi, memang bukan kepentingan pribadi. Kita bicara tentang kepentingan masyarakat. Seperti itu. Aku sangat seneng banget ya Kak sharing-sharing nih sama kakak-kakak di sini. Jadi intinya adalah pemuda itu wajib turun ke politik, setidaknya jadi pengamat, pengawal, dan kita harus punya tujuan yang sama, yaitu tentang kepedulian terhadap sosial. Harus milih dong. Ya. Harus milih, jangan lupa untuk milih ya. Oke, terima kasih Kak Egy, Kak Firman, Kak Faruk. Sharing-sharingnya sangat bermanfaat banget ya, terutama untuk aku dan semoga untuk semuanya di sini juga. Saya Natasha Nur Halimah, izin pamit untuk undur diri.